kelebihan dan kekurangan EDC BCA. Yang pertama, kelebihan dulu ya, kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya itu yang pertama, ini alatnya gratis. Alatnya gratis, tidak bayar sama sekali ya. Jadi gratis ini. Kemudian yang kedua, untuk pengajuan ke bank ini mudah dan 99% itu di ACC ya. Dengan syarat punya usaha, punya NIB atau surat izin usaha, kemudian punya KTP ya, syaratnya itu. Dan dari pengajuan ke alatnya datang, dari awal pengajuan itu prosesnya sekitar 3 bulan, jadi tidak lama-lama banget ya. Itu kelebihan yang kedua. Kemudian kelebihan yang ketiga, ini baterainya awet ya. Jadi saya ngecas full terus sampai baterainya habis itu bisa seminggu, awet banget. Kemudian yang keempat, kelebihan yang keempat itu tidak perlu isi kuota. Jadi jaringan kartunya ini Telkomsel itu sudah kerjasamanya BCA dengan provider Telkomsel, jadi kuotanya sudah ada, tapi nggak bisa di hotspot buat hotspot HP lain, nggak bisa ya. Jadi khusus buat alat ini saja. Kemudian kelebihan yang terakhir ini, penggunaannya sangat mudah ya, penggunaannya sangat mudah sekali dipahami. Nanti cara penggunaannya saya tuliskan di deskripsi ya, linknya saya taruh di deskripsi. Kemudian itu ya 5 kelebihan EDC Merchant BCA. Saya ulangi ya, kelebihannya gratis yang pertama, yang kedua pengajuannya mudah 99% di ACC, kemudian ketiga baterainya awet, yang keempat itu tidak perlu isi kuota, dan yang kelima penggunaannya itu sangat mudah. Kemudian kekurangannya, nah ini kekurangannya. Uang yang masuk ketika ada transaksi pembayaran atau tarik uang di sini, itu uang yang masuk itu tidak langsung hari ini juga, tapi besoknya. Jadi misalkan ada transaksi hari ini, nah itu harus di settlement, kemudian uang masuknya itu besok sore, biasanya besok sore, kecuali hari libur atau tanggal merah itu kadang tertunda. Itu kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua itu ada biaya sekitar, nah ini kalau kartunya BCA, sama-sama BCA, itu biayanya 0,2%. Jadi misalkan ada orang mau bayar atau narik 100.000, maka potongannya 0,2%, jadi uang yang masuk ke kita itu 99.800. Nah, seperti itu. Terus kalau misalkan kartu ATM-nya bukan BCA, misalkan BRI, semua ya, selain BCA itu potongannya 1%. Jadi misalkan 100.000 yang ditarik, maka uang yang masuk ke kita itu kepotong Rp1.000, 1%-nya ya. Berarti uang yang masuk 99.000. Terus kalau misalkan kartu ATM ini, misalkan BRI atau BNI masuk di alat ini, nariknya 500.000 misal, potongannya 1%, otomatis uang yang masuk kepotong 5.000 ya. Jadi uang yang masuk 495.000, tidak genap 500.000. Dulu awal-awal saya menggunakan alat ini itu sebetulnya ya buat nyoba usaha mini ATM ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tidak bisa cek saldo, ATM, ini nggak bisa di sini. Kemudian kekurangan ya, maaf, kekurangan yang keempat, kekurangan yang ketiga itu tidak bisa cek saldo ATM. Kekurangan yang keempat itu tidak bisa transfer ATM. Jadi kalau dari kartu ini ATM itu tidak bisa transfer ke nomor rekening lain, meskipun kartunya BCA, meskipun kartu BCA kita sendiri. Kemudian tidak bisa dijual belikan. Jadi misalkan nih sudah punya alat ini, kemudian punya EDC yang lain yang lebih bagus lagi, lebih bagus itu maksudnya
bisa cek saldo dan lain sebagainya, terus ini mau dijual itu nggak bisa ya, karena ini pakai nomor rekening kita sendiri. Kalau dijual ke orang lain otomatis ya repot ngurusnya, nanti orang lain ada transaksi uangnya masuk ke kita. Nah itu kekurangannya. Saya ulangi ya, kekurangannya itu uang tidak langsung masuk hari ini, kemudian ada biaya kartu BCA 0,2%, kartu selain BCA itu 1%, kemudian yang ketiga tidak bisa cek saldo ATM, kemudian yang keempat tidak bisa transfer sesama ATM, kemudian yang terakhir yang kelima itu tidak bisa dijual belikan ya, seperti itu. Terima kasih sudah menonton ya.